warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Novida, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi IPA. Hari ini saya akan melakukan perekaman uji kinerja di kelas 8 Amr bin As SMP Al-Muslim Tambun, Bekasi pada materi sistem pencernaan manusia menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelakan Amr, gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua sehat, keluarga kita sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ingat kita protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, satu lagi yang pasti menggunakan masker. Wajib nih, kalian kemana aja keluar rumah tolong pakai masker agar kondisi kesehatan kita tetap stabil, tetap bagus. Dan jangan lupa bahagia biar sistem imunnya meningkat terus. Oke? Sip. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi Ibu mau mengabsen dulu nih sebelum kita mulai pembelajaran. Suara Ibu terdengar tidak, Nak? Terdengar. Jelas ya terdengarnya? Jelas. Oke. Di kalian gimana? Ada gangguan jaringan atau lancar nih sinyalnya? Lancar. Lancar ya, Nak? Alhamdulillah. Gambar Ibu jelas tidak? Attention. Ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau kalian menyaksikan satu video motivasi dulu nih. Jadi kita lihat videonya dengan seksama, kita simak baik-baik, bandingkan dengan kondisi kita. Ya, kita lihat sama-sama video motivasi berikut ini. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandalika, Sumatera Utara agar bisa sampai di sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan tersebut. Erlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 pada bulan 1A, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di sekolah dasar Negeri 109. Itu tadi kita sama-sama lihat videonya ya, salah satu sekolah di daerah Sumatera Utara. Kondisinya mau ke sekolah aja mereka harus berjuang jauh 7 km dan berjalan kaki. Nah, bayangin tuh. Kalian, alhamdulillah kita semua bersyukur kondisi kita lebih baik daripada mereka ya. Kita bisa bangun tidur, sarapan, naik jemputan ke sekolah kalau sudah tatap muka. Nah sekarang kalau kitanya lagi daring seperti ini, kalian harus bersyukur. Kalian begitu bangun, sarapan, sudah mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung kalian belajar. Seperti melihat video tadi, kalian harus termotivasi untuk belajar. Jadi jangan kalah sama anak-anak yang di kedalaman seperti itu. Mereka aja punya semangat 45 buat belajar. Apalagi kalian yang semua fasilitasnya sudah lengkap. Harus lebih termotivasi lagi untuk belajar, harus lebih berprestasi. Nah, sebelum masuk ke materi kita, Ibu mau nanya, makanan favorit kalian apa sih? Ayam, Bu. Ayam bakar sama sate. Ayam bakar sama sate. Kita mengaitkan dengan materi sebelumnya. Nutrisi apa sih yang terkandung dalam makanan-makanan favorit kalian tersebut? Karbohidrat, protein, vitamin, itu kayaknya. Oke, yang lain, nah kayak gitu tuh bener banget, Mumtaz.
Rafael, tadi kamu suka ayam goreng, Rafael. Ada nutrisi apa aja dalam ayam goreng? Apa ya? Lemak ya? Lemak. Oke, apalagi Fael? Protein. Nah, pinter. Apalagi? Oh, Oke, sampai sini masih ingat berarti materi sebelumnya, tapi harus diperdalam lagi ya materinya, harus diperdalam. Nah, sekarang pertanyaan Ibu berlanjut nih, berhubungan sama materi kita hari ini. Makanan, misalkan kalian makan makanan favorit kalian nih, Rizky dan Rafael, misal makan ayam goreng dan ayam makan. Masuk nih ke mulut. Selanjutnya, makanan tersebut disalurkan kemana sih? Ada yang bisa menyebutkan urutannya? Rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, Terakhir? anus. Oke, pinter, mantep. Nah, itu dia yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalian sudah mulai paham target kita hari ini adalah mempelajari organ-organ pada sistem pencernaan berurutan dari mulai mulut sampai terakhir anus. Oke? Ini kompetensi dasar kita hari ini yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Indikator kita hari ini ya, 1. Menjelaskan organ-organ pada sistem pencernaan manusia. 2. Menganalisis keterkaitan struktur organ pencernaan dengan fungsinya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Tujuan pembelajaran kita, jadi setelah melakukan proses pembelajaran diskusi, tanya jawab, nanti akan Ibu berikan penugasan untuk kalian diskusi, dan selanjutnya presentasi perwakilan kelompok. Kalian harus mampu menjelaskan organ-organ penyusun sistem pencernaan dan fungsinya dengan benar. Kedua, harus mampu mendeskripsikan saluran dan kelenjar pencernaan yang menyusun sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Dan yang ketiga, mampu menganalisis nih keterkaitan antara struktur organ pencernaan dengan fungsinya secara benar. Nah, apa sih pentingnya kok harus bisa mempresentasikan? Ini kita melatih kemampuan kalian berpikir tingkat tinggi, berkolaborasi, berarti maksudnya kalian bekerja sama nih sama teman-teman yang lain. Melatih juga komunikasi, jadi kalian nextnya di masa depan itu kalian harus mampu berkomunikasi atau mengeluarkan pendapat di muka umum. Selain itu juga untuk melatih kreativitas kalian. Kegiatan pembelajaran kita hari ini secara garis besar kita akan berdiskusi dan tanya jawab. Ini pencapaian yang hendak kita capai di akhir pembelajaran. Nantinya Ibu akan memberikan jurnal sikap dan penilaian antar teman ini nanti Ibu share di DC. Harus objektif. Oke. Berikutnya untuk penilaian keterampilan yang akan Ibu nilai yaitu kemampuan presentasi. Nah, ini ada penilaian pengetahuan. Nah, Ibu akan mengadakan kuis dengan kuisis. Silahkan kalian simak video ini baik-baik. Nanti setelah video ini disimak, Ibu kita harus mengidentifikasi masalah yang akan kita pelajari hari ini. Yuk. Kafum oris dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanan. Dan gigi geraham depan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang Nah, Ibu pause dulu. Nah, ini kelenjar air liur kita nih. Nah, perhatikan sama-sama ya, mungkin kalian kan berpikir air liur mengalir terus. Nah, ini dia ternyata nih kelenjar air liur kita letaknya ada di sini. Nanti kelompok rongga mulut tolong dijelasin ya kelenjar air liur. Air liur kita ini terus diproduksi
sampai kita meninggal. Jadi saat kalau orang tersebut masih hidup, aluminium itu akan terus diproduksi. Nah, itu tadi video mengenai sistem pencernaan pada manusia, ya, mengenai organ-organ pada sistem pencernaan di manusia. Video tersebut sudah Ibu share di GCR, jadi nanti silahkan kalian simak ulang-ulang kembali video tersebut agar semakin paham. Nah, selanjutnya, oke, setelah menyimak video tersebut, adakah yang mau mengidentifikasi masalah apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, silahkan yang mau nyalakan kameranya, lalu sebut nama. Kan sebut nama ya. Ya, saya Farhan. Identifikasi masalahnya hari ini yaitu bagaimana proses pencernaan yang terjadi pada organ-organ tersebut. Oke, bagus Farhan. Satu lagi, siapa yang mau mengidentifikasi pembelajaran hari ini? Aku, Bu. Oke, sebut nama. Saya, Bu, saya Rangga. Identifikasi masalah hari ini yaitu enzim apa saja yang berperan dalam proses pencernaan. Oke, bener banget sih. Sudah ada 2 identifikasi masalah untuk hari ini, dan 2 identifikasi masalah ini akan kita bahas dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Rangga, terima kasih Farhan, bagus sudah bisa mengidentifikasi masalah. Ya, jadi sekilas akan Ibu bahas sebelum nantinya kalian akan berdiskusi. Nah, ini urutan sistem pencernaan pada manusia. Dimulai dari rongga mulut atau bahasa biologinya dikenal dengan nama cavum oris. Jadi makanan masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut kita terdapat beberapa organ pencernaan. Salah satunya ada gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur. Nah, di sini terjadi beberapa proses pencernaan. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah, sudah dipotong kecil-kecil, itu akan jalan menuju kerongkongan. Itu di kerongkongan kita ya. Nah, di bagian kerongkongan kita ini terkenal adanya gerak mendorong partikel makanan. Ada yang tahu apa sih nama gerak tersebut? Gerak perista. Gerak peristaltik, benar sekali. Selanjutnya dari kerongkongan, makanan yang telah kita kunyah dan sudah sebagian dicerna di mulut itu akan lanjut masuk ke dalam lambung atau bahasa lainnya stomach. Nah, masuk ke dalam lambung, nanti akan dibahas oleh kelompok lambung, bagian-bagian dari lambung, dan enzim apa saja sih yang terdapat pada lambung. Proses pencernaan dalam tubuh kita itu juga dibantu oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara lain ada kelenjar air liur, saliva, ada pankreas, dan juga ada hati. Ini akan dibahas oleh kelompok 6. Sip, kita lanjut. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke tahapan pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, kalian Ibu sudah bagi menjadi 5 kelompok kecil kelompok kecil yang beranggotakan 5 atau 4 orang. Tolong diskusikan sesuai dengan tema kelompok kalian masing-masing. Kalian diskusikan tema kelompok kalian tersebut dengan panduan dari LKPD. LKPD sudah Ibu share ke dalam grup WhatsApp kita masing-masing. Diisi ya dengan nama kelompok. Selanjutnya bagian bawah ini diisi sesuai dengan pertanyaan pada LKPD tersebut. Bisa. Sip. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan diskusikan melalui grup WhatsApp. Tapi Gmeet-nya tolong jangan dimatikan, karena selesai berdiskusi dengan kelompok, finishing laporan kalian, habis itu kita akan balik lagi ke dalam Gmeet dan kita mulai mempresentasikan bagian kelompok masing-masing yang akan dipresentasikan oleh juru bicara kelompok masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang akan terjadi terhadap proses pencernaan jika seseorang menjadi seperti atau di luar sekitar sama itulah ya. Terus yang mau jadi juru bicara siapa? Aan apa Rangfis apa yang lain? Berdua Aan sama Rangfis. nanti. Oke.
diskusi kelompok 3. Oke, Ibu Nana cukup waktunya untuk diskusi. Sekarang saatnya untuk presentasi perwakilan kelompok. Jadi siap-siap, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tadi bagaimana diskusinya? Lancar? Lancar. Sekarang semuanya dengarkan Ibu. Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusi yang baik dan benar. Jadi perhatikan semuanya agar kalian ke depannya paham bagaimana caranya sih agar bisa mempresentasikan dengan baik dan benar. Perhatikan ya. Oke. Pertama, duduk harus tegak, nanti fokus ke depan ke layar kalian, sambil baca nggak apa-apa. Oke, pertama, sebutkan nama kelas dan kelompok kalian. Misal, Ibu depan, Ibu dulu menjelaskan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Huda, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang rongga mulut. Nah, teman-teman silahkan diperhatikan ya. Bisa seperti itu? Sekarang yang mau presentasi, Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan Rangga akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia bagian Mulut. rongga mulut. Gambar 1 ada gusi, keterangannya sebagai tempat akar untuk gigi. Nomor gambar 2 ada gigi, keterangannya macam gigi sehat. Yang ketiga, analisis lah bagaimana peran gigi dalam proses pencernaan. Gigi membantu memecah makanan menjadi lebih kecil. D, apa yang akan terjadi terhadap proses pencernaan jika seseorang menderita sakit gigi atau gigi berlubang? Gigi berlubang juga dapat memicu masalah pada pencernaan. Misalnya, gigi anak ompong sehingga tidak dapat mengunyah dengan benar. Proses pencernaan yang tidak sempurna di rongga mulut bisa memicu masalah pada pencernaan di usus atau lambung. Yang keempat. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok 1. Kasih applause buat kelompok 1. Kelompok 1 sudah bagus, presentasinya sudah baik, penjabarannya sudah lengkap. Nah, ada yang mau bertanya untuk rongga mulut? Apa yang dimaksud dengan sariawan? Penyebabnya dan cara menyembuhkannya. Penyebab sariawan cedera seperti karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi, dari infeksi jamur, virus, atau bakteri di mulut atau di bagian tubuh lain. Rongga mulut ini berperan dalam pencernaan kimiawi maupun pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi itu dengan bantuan enzim. Tadi enzim apa ya, Rangga, di dalam rongga mulut? Petialin. Pintar. Jawaban dari kelompok 1 sudah tepat. Jadi yang namanya sariawan itu adalah infeksi atau luka pada bagian rongga mulut. Bisa di lidah, bisa di gusi, dan sebagainya. Penyebab utamanya satu, karena ada penyebab utama ada beberapa, ada satunya itu adalah luka, bisa karena gesekan atau tergigit. Yang kedua, bisa karena kekurangan vitamin. Nah, kita sudah bahas nutrisi ini. Jadi, vitamin itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, salah satunya jika kita kekurangan vitamin bisa menyebabkan penyakit sariawan pada kehidupan. Ini konsep dan contoh pada kehidupan sehari-hari. Oke, kasih applause dulu untuk kita semua. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rafael Abimanyu Widodo dari kelas 8 Amr dari kelompok 3 Kerongkongan. Ini saya akan menjelaskan tentang kerongkongan. Peristaltik adalah serangkaian gerakan kontraksi dan relaksi otot di saluran pencernaan. Yang keempat, jelaskan peranan bagian katup epiglotis. Fungsi dari epiglotis adalah melindungi sistem pernapasan sekaligus memastikan sistem pencernaan berlangsung normal. Epiglotis akan memastikan makanan dan minuman masuk ke dalam kerongkongan untuk dicerna dan bukan masuk ke tenggorokan yang merupakan saluran udara. Tersedak terjadi karena makanan atau minuman yang kita telan masuk ke saluran yang salah, hingga akibatnya menyumbat saluran pernapasan. Itulah sebabnya saat seseorang tersedak, ia akan kesulitan bernapas, berbicara, dan wajah berubah menjadi ungu atau kebiruan. Kesimpulannya, berdasarkan pengamatan dan... Ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok ini? Saya mau nanya. Bentar, ayo Kak. Kalau kita tersedak, pertolongan pertamanya apa? Kasih minum. Oke. Oke, selain itu diapain lagi? Ditepuk-tepuk apanya tuh belakangnya atau apa sih namanya? Punggung. Iya. Ini aplikasi di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi pertanyaan dari kalian bagus sekali, kreatif. Dalam materi kerongkongan, ini adalah konsep yang bisa kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi tersedak. Nah, pada proses tersedak itu epiglotis kita, jadi di dalam kerongkongan kita ini ada yang namanya epiglotis. Nah, di epiglotis itu akan membuka saluran pernapasan saat kita ngomong nih, saat kita berbicara, bernapas dan sebagainya, saluran pernapasan kita terbuka. Tapi saat kita makan dan menelan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan sehingga membuka saluran pencernaan. Nah, di antara kalian ada juga yang suka makan sambil ngomong, bahkan ketawa lebar gitu. Nah, saat kita makan sambil ngomong, epiglotis itu terbuka kedua arah. Jadi pencernaannya kebuka, pernafasannya juga ikut kebuka, sehingga memungkinkan terjadinya peristiwa tersedak, di mana makanan yang harusnya masuk ke saluran pencernaan ini malah nyasar masuknya ke saluran pernafasan. Refleks dari tubuh kita akan batuk. Halo, nama saya Muntas Rafael Sidik dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok sistem pencernaan pada manusia bagian lambung. Jenis enzim dan peranannya dalam proses pencernaan di lambung. Pepsin, enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton, campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton. Yang terakhir ada renin, mengendapkan protein kasein dalam susu. Dan presentasi dari kelompok kami, silakan kalau ada yang mau tanya. Apa yang terjadi pada sistem pencernaan jika lambung mengalami gangguan? Nah, sekarang Ibu mau meluruskan ke kalian, memberikan jawaban lebih pasti untuk Aan dan untuk Rizky. Nah, jadi gini, pada lambung kimia yang membantu pencernaan namanya senyawa HCl. Bukan HCI, tapi HCl, asam klorida. Nah, asam klorida inilah yang sifatnya asam dan korosif atau merusak. Jadi kalau kalian tidak makan, asam klorida akan di lambung, sehingga orang yang sakit mah itu akan berasa perih perutnya. Nah, atau kalian kalau lagi kondisi lapar, Ibu contohkan dalam kehidupan sehari-hari, saat kalian kondisinya lapar, pasti perut terasa perih. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena asam klorida yang ada di dalam lambung itu mengikis dinding-dinding lambung, sehingga terasalah perih. Nah, itu ya, jawaban untuk Rizky, kalau misalkan lambungnya rusak, terus pencernaannya bagaimana? Pencernaannya akan sangat-sangat terganggu. Karena fungsi utama dari lambung itu mencerna makanan. Kalau bayangkan saja orang yang sakit mah, maka pencernaannya akan terganggu. Apapun yang dia makan itu akan terasa mual dan dimuntahkan kembali. Kalau sembelit dan diare itu adalah pengaruh dari kerusakan usus besar. Jadi sembelit dan diare itu tidak berhubungan sama lambung. Oke, sekarang kita next kelompok 4. Yuk kelompok 4 siap-siap, Kayla, Kamis dan teman-teman.
Lambung adalah salah satu organ sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Lambung memiliki sistem pencernaan makanan secara kimiawi, di mana sistem pencernaan makanan tersebut dengan menggunakan enzim tanpa penguatan materi kita mengenai organ pencernaan dan proses pencernaan pada manusia, yaitu jadi organnya berawal dari mulut. Saat kita mengunyah makanan, terjadilah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, di situ kita menggunakan gigi dan juga kelenjar air liur dan enzim pesialin yang dihasilkan oleh kelenjar saliva tadi, kelenjar air liur. Lanjut, makanan akan masuk ke bagian kerongkongan esofagus. Di sini tidak ada enzim. Adanya adalah gerak peristaltik, gerak mendorong bahan makanan. Selanjutnya masuk ke bagian lambung. Nah, tadi masih ingat ya, dalam lambung terdapat berapa jenis enzim? 4. Apa saja, An? Tadi apa sih, lipsin ya? Pepsin, renin. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang perwakilan yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Oke, Aan, yuk. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap saring makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi, dalam lambung dan usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Oke. Sip, bagus, Aan kesimpulannya, mantap. Nah, setelah kita menarik kesimpulan, adakah yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Atau orang yang mau merefleksikan? Saya. Oke, Mumtaz. Saya Mumtaz. Menurut saya refleksi pembelajaran hari ini seru dan membuat saya jadi tahu proses pencernaan makanan. Proses pencernaan pada manusia. Oke, terima kasih Mumtaz. Semoga kita semuanya kalian menjadi lebih paham mengenai materi pada sistem pencernaan dan tahu aplikasi-aplikasi sistem pencernaan pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada yang mau menambahkan? Refleksi dan pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajarannya seru. Saya jadi paham tentang sistem pencernaan. Terima kasih Rifki. Kode gamesnya 039945. Yuk, Ibu kasih waktu 2 menit untuk join. 9945. 039945. I don't care. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Kita mulai. Fairuz, mana ya Fairuz? Saya salah-salah, Bu. Gak apa-apa, belajar. Tetap semangat. Gue ini mudah banget deh buat teman. Fairuz juga. Selamat untuk 10 besar. Ini ada tambahan nilai buat kalian di nilai pengetahuan. Jadi ini ada tambahan ya. Ini ada tabungan nilai. Oke. Ini ada Rangga, Farhan, Kajet, Kayla, Aan, Nova, Liana Elva, Rifki, Arifa, Mumtaz, dan Afnan. Semangat, bagus. Buat kalian yang masih belum dapat 10 terbaik, berarti besok-besok kalau Ibu ngaduin tulis lagi, kalian harus semangat. Nah, tindak lanjut kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu memberikan tugas pada kalian membuat poster mengenai pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Poster tersebut nantinya kalian share melalui Instagram dan harus men-tag nama Ibu ya. Jadi biar Ibu tahu. Ibu cukupkan untuk hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallah. mau bilang Aduh, Tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita semua ya tetap Bu. sehat selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.